Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu. Di sini kami akan membahas mengenai materi kurikulum dan pembelajaran, di mana materi ini meliputi 3 bagian, yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh Niputu Yunika Dewi tentang kurikulum dan pembelajaran. Materi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Kade Aperda Ciselia tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Dan materi ketiga akan dibawakan oleh Nilo Eva Siwantari tentang evaluasi di dalam pelaksanaan pendidikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Yunika Dewi dengan nomor induk mahasiswa 21170111050. Kelompok kami akan membahas kurikulum dan pembelajaran, yang mana materinya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum dan pembelajaran, yang kedua perkembangan kurikulum di Indonesia, yang ketiga evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan. Apa sih itu kurikulum? Nah, yang pertama, kurikulum berasal dari bahasa Yunani dari kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat terpacu. Artinya dengan isi materi pembelajaran yang dijadikan jangka waktu yang ditempuh oleh siswa untuk mendapatkan ijazah. Adapun pengertian kurikulum dalam bahasa Arab, yang mana berasal dari kata manhaj yang artinya jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupan. Jadi, kurikulum merupakan program pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi seseorang. Tujuan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Nah, dari materi yang telah kami kutip, kami dapat menjelaskan atau memaparkan 2 pengertian pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran merupakan proses menunjukkan perubahan kombinasi meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur. Oke, yang kedua, pembelajaran adalah usaha untuk membuat siswa belajar agar terjadi perubahan tingkah laku dari siswa, ya. Oke, berdasarkan pengertian yang telah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas interaksi edukatif antara guru dengan siswa atau peserta didik dengan didasari oleh adanya tujuan baik berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian kedua, yaitu mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Perkembangan kurikulum ini mengalami 10 perubahan kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum 1947, yang kedua ada kurikulum pelajaran 1952, yang ketiga ada kurikulum pendidikan 1964, yang keempat ada kurikulum 1968, yang kelima ada kurikulum 1975, yang keenam ada kurikulum 1984, yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan kurikulum 1999, yang kedelapan ada kurikulum 2004 KBK, yaitu kurikulum berbasis komputer, yang kesembilan ada kurikulum 2006 KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir ada kurikulum 2013. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam PowerPoint, yaitu pada materi yang pertama mengenai kurikulum 1947 atau yang biasa dikenal pada zaman dahulu Rencana Pelajaran 1947.
di mana kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang ada sejak Indonesia merdeka, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Di mana kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini juga sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga ada kurikulum Rencana Pendidikan 1964, di mana pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dibuat Rencana Pendidikan 1964. Pembelajaran ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keterampilan serta jasmani. Yang keempat ada kurikulum 1968, di mana kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Yang kelima ada kurikulum 1975, di mana kurikulum ini merupakan metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang biasa disingkat PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian yang keenam, ada kurikulum 1984, di mana kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu dan mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan sesuatu. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang kedelapan ada kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis komputer. Kurikulum berbasis komputer memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar ini juga menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kesembilan ada kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaannya menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat, dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013,
yaitu kurikulum ini merupakan pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Materi yang disampingkan terlihat dari materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKM, dan lainnya, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Eva Siwantari dengan NIM 21170111060. Saya dari kelompok 8. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang ketiga, yaitu evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi, apa pengertian evaluasi pendidikan? Evaluasi pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru secara sistematis, terarah, dan terencana dalam upaya mengetahui sampai sejauh mana terjadi perubahan perilaku pada diri siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat menentukan tindakan yang tepat. Adapun fungsi evaluasi dalam pendidikan, fungsi yang pertama yaitu fungsi penempatan, yaitu kegiatan evaluasi guru dapat menyeleksi siswa, contohnya menentukan siswa apakah naik kelas atau tidak. Yang kedua, fungsi formatif, yaitu kegiatan pengajaran untuk memantau kemajuan belajar siswa untuk memberikan umpan balik baik kepada siswa maupun guru. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu kegiatan evaluasi dapat mendeteksi kelemahan siswa yang dapat dijadikan pertimbangan guru. Yang keempat, fungsi sumatif, yaitu kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai penentu kelulusan pada jenjang tertentu. Prinsip evaluasi dalam pendidikan ada 5, yaitu yang pertama, keterpaduan, yaitu proses evaluasi tidak bisa lepas dengan tujuan, materi, dan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan siswa, yaitu proses evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, koherensi, yaitu kegiatan evaluasi harus sejalan dengan materi yang disampaikan dan sejalan dengan aspek yang hendak diukur. Yang keempat, pedagogis, yaitu hasil evaluasi di samping alat untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, hasil evaluasi merupakan bentuk pertanggungjawaban proses pendidikan untuk disampaikan kepada pihak terkait. Baik, seperti yang telah dijelaskan dari pembahasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada tujuan dari perubahan kurikulum agar dapat meningkatkan kualitas kurikulum dan mampu bersaing dengan negara-negara maju lain dan dapat mengurangi ketertinggalan dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, ada tujuan evaluasi pendidikan, yaitu untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan pengayaan bagi peserta didik, dan menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Baik, sekian penjelasan materi mengenai kurikulum pembelajaran. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.